Sobat Remaja, kembali lagi dengan kami di podcast Klub Jurnalis SMA Negeri 3 Bau-Bau. Edisi kali ini adalah edisi yang spesial karena bertepatan dengan Hari Guru. Selamat Hari Guru Nasional untuk guru-guru Indonesia. Oke, kali ini Sobat Remaja kita bersama salah satu guru dari SMA Negeri 3 Bau-Bau. Halo Pak, selamat Hari Guru. Ya, terima kasih. Selamat Hari Guru Nasional. Oke Pak, ini kan momen Hari Guru nih Pak. Kira-kira ada nih sejarah tentang Hari Guru? Iya, untuk Hari Guru Nasional Indonesia, sesungguhnya itu punya riwayat. Lalu sebelum saya menjelaskan riwayat kenapa tanggal 25 November itu diperingati sebagai Hari Guru Nasional, ada sejarah panjangnya. Namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi bahwa guru-guru di Indonesia punya kisah tersendiri karena selain sebagai orang-orang yang berjasa dalam menumbuhkan dan mengembangkan pendidikan di bangsa ini, juga mereka sebagai pejuang. Kenapa berjuang? Karena kalau kita lihat sejarah panjangnya, mereka telah berjuang melalui 3 masa. Pertama masa kolonial Belanda, kemudian masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan hingga hari ini. Nah, perjuangan guru di Indonesia sesungguhnya telah diawali sejak zaman kolonial Belanda. Kurang lebih pada tahun 1851 itu sudah diadakan pertemuan kursus-kursus guru, pelatihan-pelatihan guru yang diadakan pertama kali di Surakarta. Kemudian tujuan daripada pembentukan kelompok atau komunitas itu yang dikenal pada zaman itu disebut dengan normal kursus, yaitu untuk mencetak dan mengadakan guru-guru di desa-desa. Tentunya keberadaan guru saat itu juga harus mendukung program pemerintah kolonial. Ya, sehingga mereka mulai dicari, ditumbuh, kembangkan. Nah, seiring perjalanan waktu pada tahun 1912, organisasi guru ini telah ada, namun dalam konteks kepentingan kolonial Belanda. Nama organisasi itu adalah Persatuan Guru Hindia Belanda. Jadi Persatuan Guru Hindia Belanda, di mana kegiatan tersebut guru-guru itu melibatkan bukan hanya guru semata, tetapi para kepala sekolah dan guru-guru honor, agar pendidikan yang ada di Indonesia, walaupun masih dalam kepentingan Belanda, tetapi pihak Belanda juga sudah memperhatikan guru-guru tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi guru itu terjadi transformasi yang cukup mengagetkan pihak kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1932. Jadi tahun 1932 itu masih dalam kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, tetapi guru-guru di Indonesia telah berani merubah nama. Dari Persatuan Guru Hindia Belanda, mereka berani nyatakan nama organisasi mereka dengan nama Persatuan Guru Indonesia. Inilah awal mula nama Guru Indonesia di negeri kita. Nah, mereka mencoba mengumumkan dan mengembangkan semangat nasionalisme agar bisa meningkat meskipun tantangan yang dihadapi secara sadar oleh guru-guru kita cukup berat. Karena apa? Pihak Belanda sebagai bangsa yang berkuasa dalam hal menjajah bangsa ini keberatan dengan keberadaan guru tersebut. Persatuan Guru Indonesia telah mencoba menghapus label
dari kolonial Hindia Belanda, mereka menggunakan nama Indonesia secara asli. Namun demikian, guru-guru di Indonesia tidak gentar. Karena mereka sadar bahwa semua yang dilakukan itu adalah untuk kepentingan bangsa Indonesia dalam hal memperjuangkan bangsa ini, utamanya di bidang pendidikan. Dalam perkembangan selanjutnya, dunia politik secara global berubah. Bangsa Indonesia berada dalam pendudukan Jepang, bukan lagi Belanda. Maka semua organisasi itu dihapus. Termasuk organisasi guru yang telah berubah nama dengan nama PGI atau Persatuan Guru Indonesia. Nah, kenapa? Karena Belanda tidak mau menyisakan bibit-bibit kolonial Belanda di Indonesia. Semua organisasi yang berbau Belanda dihapus. Namun demikian, kegiatan guru, kelompok guru juga dikembangkan. Tepatnya pada tahun 1943, para guru yang berada dan berasal dari berbagai kalangan itu dipupuk dan dikembangkan lagi untuk bisa bersatu dalam mewujudkan cita-cita kepentingan pendidikan tentunya, walaupun kepentingan kemerdekaan saat itu tersirat. Nah, dalam kaitan dengan perkembangan waktu, akhirnya kita merdeka 17 Agustus 1945, para guru kembali berperan yang sekian lama terhenti karena masa kolonial, baik itu zaman Belanda maupun zaman Jepang. Nah, ketika mereka bangkit kembali dalam mempersatukan guru di seluruh Indonesia, berjuang bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih 17 Agustus 45 itu, tepat pada tanggal 24 sampai dengan 25 November diadakan Kongres Guru secara nasional, walaupun masih dalam kelompok guru putri di Surakarta saat itu. Namun demikian, kongres ini memiliki makna yang luar biasa dalam menyatukan semua guru dari berbagai kalangan di seluruh daerah, dari berbagai daerah di Nusantara. Di sanalah Kongres Guru Putri 24 sampai 25 November itu berganti nama dengan nama Persatuan Guru Republik Indonesia yang kita kenal dengan PGRI. Jadi, kenapa hari ulang tahun PGRI juga sama dengan Hari Guru Nasional? Sementara dari sisi nama berbeda. Jangan lupa, itu adalah keputusan yang didasarkan pada keputusan pemerintah tertinggi, yaitu keputusan presiden. Jadi, presiden sebagai kepala pemerintahan di Republik ini mengambil keputusan yang dituangkan dalam sebuah undang-undang namanya Kepres. Itu keputusannya keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994. Dari keputusan Presiden tersebutlah ditetapkan Hari Guru Nasional yang kebetulan hari ini 25 November itu bersamaan dan bertepatan dengan hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia dengan 3 tujuan utama saat itu. Saya berbicara awalnya PGRI ditetapkan hari ulang tahun PGRI bersamaan dengan Hari Guru Nasional ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 78 itu dengan 3 tujuan utama. Pertama, mempertahankan Republik Indonesia. Jadi itu harga mati, belum NKRI, tapi mempertahankan Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan guru Indonesia. Jadi kalau hari ini ada pihak-pihak tertentu, baik dari partai politik, para calon maupun pemerintah, meningkatkan kesejahteraan guru itu sudah lama, sejak awal sesungguhnya. Dan yang ketiga adalah membela hak-hak dan
kesejahteraan guru, termasuk mutu pendidikannya. Nah, oleh sebab itu, mari kita rayakan, kita peringati Hari Guru Nasional ini dengan betul-betul meningkatkan motivasi, baik di tingkat pelajar seperti kalian, di tingkat teman-teman guru, maupun di masyarakat. Karena bagaimanapun tanpa pendidikan yang bermutu, maka kesejahteraan dalam arti luas tidak bisa tercapai. Dan sesuai dengan program pemerintah yang hari ini dengan semboyan Hari Guru, Guru Hebat, Indonesia Kuat. Itulah rangkaian riwayat bagaimana sampai peringatan Hari Guru itu diperingati setiap tahunnya pada tanggal 25 November oleh bangsa kita. Ya, saya kira demikian. Oke Pak, oh ya Pak, kira-kira nih Bapak selama menjadi guru ada nggak momen-momen yang Bapak tidak terlupakan? Oh iya, pertama cukup banyak karena saya mengajar tahun ini alhamdulillah sudah 30 tahun. Ya, luar biasa, 30 tahun itu bukan usia singkat, bukan. Tetapi pertama momen yang terkenang, saya terharu ya. Ketika saya mengajar di sebuah wilayah, boleh dikata saat itu masih tergolong terpencil. Ketika itu saya masuk di sebuah pulau yang gurunya guru negeri, pegawai negerinya tidak ada. Ketika itu saya mengajar di SMP, mengenang suasana di tempat itu belum ada lampu listrik. Ya, belum ada lampu listrik. Sehingga kami berjuang. Jadi guru itu memang pejuang. Kami berjuang walaupun sudah selesai kemerdekaan. Dengan lampu pelita, sumber ininya minyak tanah, pagi harus bukan gosok hidung, bukan gosok mata, tapi menghilangkan asap yang melekat di semua, bukan hanya di dinding, tapi di hidung juga. Nah, inilah pertama kali. Yang berikut, saya mengajar di kelas 3 SMP saat itu. Masih ada yang belum tahu bahasa Indonesia. Di sanalah saya belajar bahasa daerah, untuk bisa menyamakan pemahaman terhadap bagaimana saya mengajar setiap materi. Yang berikut, momen berikutnya itu ketika kebersamaan kita di sekolah ini, ketika saya 7 tahun 2 bulan di sana, lalu pindah dimutasi ke SMA Negeri 3 Bau-Bau. Kami hidup bersama Pak Bardin. Ada terkenang dengan satu sosok yang sangat berjasa di bidang IT, almarhum Laude Herman Umar, Eskom. Dialah yang mengawali kegiatan IT di sekolah ini sampai mungkin perkembangannya luar biasa. Di podcast kita hari ini sebagai bagian daripada klub jurnalis kita, ya ini merupakan hal yang luar biasa. Dan yang ketiga hari ini saya ketemu Ade sebagai orang yang bisa mewawancara, dan ini bukan merupakan rahmat buat kita semua. Semoga apa yang kita harapkan, kita cita-citakan bisa lebih meningkat lagi. Iya Pak. Kira-kira nih Pak, saat pertama kali mengajar pasti banyak tantangan nih Pak. Apa kira-kira yang membuat Bapak tetap semangat? Alhamdulillah, kalau itu kita sejak jadi siswa seperti Ade di SMA. Saya kebetulan alumnus SMA Negeri 2 Bau-Bau waktu itu. Ya. Kami tidak lupa dari apa yang pertama, hargai guru. Itu dulu. Hargai bukan berarti guru itu gila hormat. Tapi bagaimana guru itu kita tempatkan sebagai orang yang berjasa dalam hal membimbing. Bahkan tidak cukup membimbing, mengajar tidak cukup. Tapi guru itu adalah mendampingi. Sehingga kami perlu
Apa yang menjadi kebiasaan, jadi itu dibiasakan sejak SMA. Boleh tanya teman-teman alumnus SMA 2 yang saat itu, saya tidak tahu alumnus SMA 2 hari ini ya. Tapi kalau saat itu insya Allah membekas dan kami jalankan dimanapun. Kami tamat SMA tidak kuliah di sekitar Sulawesi Tenggara. Kami berjuang sana di bagian timur, di Universitas Patimura malah. Prinsip-prinsip kedisiplinan tentunya. Setelah ini hargai guru, hormati guru, juga kedisiplinan. Kita pegang teguh. Dan itu kita bawa. Sampai hari ini bagaimana anak didik kita itu bukan hanya mendengar begitu saja, tapi kita mencoba menyentuh hatinya. Kita sentuh hatinya anak-anak agar jangan lupa tentang tujuan mereka datang ke sekolah untuk belajar. Nah, kalau tujuan itu dia tidak lupakan, insya Allah anak-anak baru kita coba. Kenapa sampai bagi anak-anak yang suka menyimpang atau melanggar, kita tidak langsung berikan hukuman. Kita dekati kenapa sampai terjadi. Mungkin terlambat tidur. Nah, ini merupakan penyebab umum sehingga barangkali kita perlu memahami mereka dengan tetap semangat. Jadi terakhir semangat. Ya, itu. Ya Pak, sekarang kan banyak ya bedanya suasana dulu dan sekarang. Apa yang menurut Bapak yang bisa kami lakukan sebagai generasi masa kini? Karena sekarang zaman teknologi pasti banyak tantangannya. Iya, pasti. Bahwa saya selalu bilang di mana-mana bahwa cerdas harus dibarengi dengan keterampilan maksimal. Tentunya dari sisi keterampilan ini berbeda-beda. Nah, dari hal-hal yang berbeda ini kita bisa tingkatkan lagi dengan pembiasaan. Jadi cerdas, terampil, dibiasakan dan pada akhirnya bisa tersalurkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan satu, attitude. Karakter positif tetap kita utamakan. Sehingga di sana ketika ada kecerdasan pengetahuan, ada kecerdasan keterampilan, ada pembiasaan dalam mengaplikasikan kecerdasan pengetahuan dan keterampilan itu, juga selalu dituntun dengan karakter positif atau attitude. Tentunya di dalamnya pasti ada nilai-nilai keagamaan. Nah, ketika itu bisa kita lakukan, maka terjadilah apa yang disebut dengan keseimbangan hidup. Ya, jadi keseimbangan hidup yang bisa insya Allah diterima oleh semua kalangan, semua lapisan, termasuk generasi hari ini yang dikenal dengan Gen Z. Ya. Oke Pak, menurut Bapak nih, apa sih yang disebut sukses itu? Karena sekarang kadang-kadang orang membeda-bedakan. Misalnya soal keluarga yang miskin atau berada. Bagaimana soal yang seperti itu Pak? Ya, sederhana. Kalau saya sukses, nyaman di hati. Tidak harus diukur seberapa banyak hartanya, setinggi apa sekolahnya. Tetapi ketika dia nyaman dengan profesinya, dia syukuri, dia terima dengan ikhlas, dan dia nyaman kehidupannya, itulah seorang yang sukses. Artinya apa? Satu kata, sukses menurut saya tidak mengganggu orang lain, supaya kita juga tidak diganggu dalam aplikasi hidup dan kehidupan di dunia kita. Itu saja. Kan sukses itu katanya milik semua orang. Dengan keadaannya kita di sini yang penuh keterbatasan, berarti kita bisa juga nih menjadi yang seperti yang lain. Oh iya, jadi untuk lingkungan sekolah kita, banyak orang berkata sekolah kita punya kelemahan keterbatasan. Sesungguhnya bisa iya, bisa tidak. Nah, dia punya keterbatasan bagi orang-orang yang tidak mau berjuang. Tadi mau siswa mau guru tetap berjuang dalam menghadapi kehidupan lebih lanjut. Nah, sehingga kesuksesan memang milik semua orang, termasuk anak-anak di sini, termasuk kalian. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, tetapi sesungguhnya kita punya potensi. Sesungguhnya anak-anak di sini punya mimpi yang sama dengan sekolah-sekolah lain. Bahkan saya berani katakan kita melebihi, karena ada kemandirian,
yang merupakan modal utama yang memperkuat semangat anak-anak di sini untuk bangkit sama dengan orang-orang lain di sana. Kita miliki satu semangat yang keras membaca dalam menghadapi tantangan dengan berbagai problema. Ya. Salah satunya di sekolah kita ini, kita unggul kok. Bukan mengada-ada di bidang jurnalis ini. Dan ini sudah terukur, terbukti dengan beberapa kali kita ikut event nasional. Sejak tahun 2014, 2015, dalam event-event nasional, lomba film pendek. Dan kemarin, tahun 2023 juga, kita sudah buktikan. Dan kita juga masih mampu. Namun, untuk selanjutnya pasti kita tidak boleh kendor di dalam menjalani hidup. Semangat yang ada ini tentunya perlu pendampingan dari berbagai stakeholder, terutama dari pihak pengelola sekolah, sehingga apa yang menjadi harapan bersama, baik itu harapan anak-anak maupun harapan kita sebagai guru termasuk masyarakat, bisa tercapai. Pak, sekarang kan banyak yang baru-baru nih, seperti kurikulum dan lain-lainnya. Apa bedanya dulu waktu jadi siswa dan sekarang Bapak menjadi guru? Oh iya, jadi siswanya kita itu masih menggunakan kurikulum lama yang semua pembelajaran terpusat pada guru. Jadi guru yang atur semua. Kami sebagai siswa tinggal menunggu perintah dari guru untuk apa yang harus kita kerjakan. Dengan segala keterbatasan. Hari ini, siswa seperti kalian ini sudah sangat diberi kemudahan dengan fasilitas yang ada, sarana yang ada, sumber belajar yang luar biasa, IT yang sudah semakin meningkat. Dan tentunya dengan perbedaan keadaan tersebut, maka kalian harus melebihi semangat kami dulu. Sehingga kami juga yang mengajar sebagai guru tinggal mengarahkan. Pembelajaran sekarang itu sudah pembelajaran berbasis pada siswa, pada peserta didik. Hingga anak-anak itu bisa mencari sumber pembelajaran bukan hanya satu tempat, tapi berbagai tempat. Bahkan ada tempat bertanya, guru-guru, bahkan ahli di luar sana. Ketika ada korelasi dan hubungan materi pembelajaran, silakan saja. Ya. Nah, persoalan kurikulum. Sebenarnya kurikulum yang berubah, tidak ada pemerintah yang berniat untuk menurunkan kualitas pendidikan. Persoalan kurikulum dengan berbeda metode, cara, bagaimana. Sesungguhnya tidak pernah keluar dari tujuan nasional. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45 yang tadi dalam upacara Pak Bardin sebut itu dibacakan tadi itu. Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan suara yang lantang. Sesungguhnya saya itu terbakar jiwa saya. Dan itu sudah memacu dan memicu guru untuk selalu bertindak sebagai orang-orang yang harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu. Oh ya baik Pak, apakah suatu waktu Bapak merasa lelah saat mengajar melihat banyak karakter yang siswa ajar? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Guru itu adalah ibadah, pekerjaan yang mulia. Dan tahu, mudah-mudahan Ade juga bisa jadi guru. Ini kan Ade ini juga anaknya guru itu. Ya. Insya Allah kalau guru dijalankan tugasnya dengan baik, surga jaminannya. Itulah yang membuat saya sampai kapanpun, walaupun saya sudah purna bakti, semangat guru saya tidak akan terhenti. Insya Allah. Pak, momen Hari Guru ini kira-kira ada nih yang belum Bapak, yang belum terwujud, yang Bapak inginkan? Oh iya, sebenarnya dengan masa pengabdian saya 30 tahun ini, masih ada saja hal-hal yang belum terwujud sebagai dalam pelaksanaan tugas saya. Jujur, saya masih lamban dalam mengadaptasi diri dalam dunia IT ini. Namun semangat saya untuk bisa mendapatkan informasi lebih jauh, lebih cepat,
itu tinggi sekali, sehingga saya bisa memberdayakan teman-teman walaupun saya belum mampu. Tetapi terlepas dari itu juga saya berharap anak-anak siswa yang pernah saya bina, bimbing, saya pernah ajar sampai dengan hari ini untuk di sekolah kita, pertama kebersamaan dan dalam kepedulian terhadap tujuan ke sekolah, mencari dan menambah pengetahuan. Mudah-mudahan anak-anak ini bisa pada akhirnya bisa sadar diri akan tujuan itu, dan itulah yang belum terwujud. Mudah-mudahan walaupun yang sudah tamat itu sudah banyak berhasil, tapi anak-anak hari ini dengan mungkin tantangan yang luar biasa, perkembangan zaman, ya. Tetapi saya berharap jangan pernah menyanyikan waktu untuk memanfaatkan suasana belajar seperti di sekolah. Pak, SMA 3 ini sudah banyak berubah pas pertama Bapak mengajar di sini. Kira-kira bagaimana kondisinya? Oh iya, pertama kalau saya mengajar di sini kan sejak tahun 2001, ya, dengan durasi sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 23 tahun di SMA Negeri 3 Bau-Bau. Ketika saya mengajar pertama itu dari sisi jumlah siswa, begitu banyaknya jumlah siswa, tetapi kami tidak pernah malas-malas untuk bisa mendampingi mereka. Mereka juga penuh perhatian, kemudian berubah seiring perkembangan zaman sampai dengan hari ini. Tapi anak-anak mungkin karena salah menerjemahkan, ini salah menerjemahkan dan salah memanfaatkan IT, utamanya HP, sehingga bisa terbagi konsentrasi belajar mereka. Bahkan boleh kita melihat bukan hanya di sekolah ini, hampir di semua sekolah, tingkat konsentrasi siswa itu sangat rendah dalam fokus terhadap sesuatu. Kenapa? Karena sudah terkontaminasi dengan pengaruh negatif daripada IT yang sudah. Nah, oleh sebab itu kita harus selektif. Jadi anak-anak seperti kalian harus punya prinsip untuk selalu memilih dan memilah mana yang terbaik untuk kita kembangkan. Pada akhirnya bisa mempermudah tujuan kita semua, mimpi-mimpi keberhasilan seperti yang kita sebut di awal tadi, namanya kesuksesan. Ya Pak, sebagai seorang guru, doa apa yang Bapak inginkan untuk para siswa yang sudah lulus atau yang saat ini? Wah, doa saya luar biasa. Saya tidak pernah berhenti kepada mereka yang sudah lulus agar menjadi orang yang berguna. Termasuk siswa yang mau ujian atau yang mau menamatkan pendidikan di kelas 12 hari ini. Semoga mereka tetap istiqomah, sadar diri bahwa sesungguhnya karakter yang berbeda yang mereka tampilkan hari ini bisa menjadi variasi dalam memotivasi kehidupan mereka ke depan. Doa utama saya semoga mereka bisa menjadi orang yang berguna. Orang berguna itu ada dua arah. Berguna untuk diri sendiri dulu. Kalau saya berprinsip berguna untuk diri sendiri dulu. Kemudian berguna buat yang lain. Dan itu dijamin dalam ajaran agama kita, ajaran sosial kita, bahwa mari kita menjadi orang berguna baik terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan kita, baik di keluarga maupun di lingkungan sosial. Ketika itu bisa dimiliki oleh semua orang, maka apa yang menjadi harapan kita semua secara global, secara nasional, itu bisa terwujud menjadi negara yang maju, dan pada akhirnya Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Oke Pak, luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan Sobat Remaja bisa mendengarkan dan menjadi pembelajaran juga Sobat Remaja. Sebelum kita akhirin nih Bapak, kira-kira ada pesan atau kesan untuk Sobat Remaja yang nonton di rumah? Oh iya, tentunya apa yang kita
bahas dari awal tadi, sejak bagaimana riwayat Hari Guru sampai dengan semangat hidup utamanya kepada kalangan siswa. Tentunya saya berharap ini bisa menjadikan motivasi buat diri saya sendiri. Kapan lagi saya bisa berada di sini? Yang pertama, dalam tentunya tema lain. Yang berikut, kepada seluruh siswa yang ada di sekolah kita SMA Negeri 3 Bau-Bau maupun yang ada di luar sana. Mudah-mudahan perbincangan hari ini bisa membawa dampak positif dalam rangka meningkatkan kesungguhan belajar, motivasi belajar, sehingga apa yang menjadi mimpi-mimpi akan kita raih ke depan nanti bisa terwujud dengan mudah. Walaupun ada tantangannya, tapi tantangan itu bisa diatasi. Dan ini sudah bisa dibuktikan oleh para alumnus SMA Negeri 3 Bau-Bau, termasuk para guru. Mari kita layani, berikan pelayanan terhadap anak didik kita dengan tidak melihat sesuatu, tetapi ada sesuatu yang menjadi tanggung jawab mulia kita. Insya Allah Tuhan akan memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan kepada kita guru, karena profesi guru, profesi yang mulia. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan satu momen yang berharga, dan itulah harapan saya di Hari Guru ini. Oke Pak, terima kasih telah memberikan masukan untuk kami para guru dan kami para siswa. Iya, terima kasih. Oke Sobat Remaja, tadi kita sudah berbincang dengan narasumber kita yang memberikan kita motivasi yang luar biasa. Oke Sobat Remaja, saya dengan Ade Melinawati, sampai jumpa.